wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran saya di mata kuliah riset operasi. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode penugasan. Kalau di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana metode penugasan minimasi. Sekarang untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai maksimasi atau memaksimalkan penugasan. Model yang berhubungan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda untuk tugas berbeda pula dengan tujuan mencapai hasil yang optimal. Dalam metode penugasan, baik masalah maksimasi maupun minimasi, penawaran dari tiap sumber dan permintaan dari tempat tujuan adalah satu. Langsung kita ke contoh soal. Manajer pemasaran sebuah perusahaan sedang mempelajari laporan penjualan dan mengevaluasi kelima tenaga penjualan. Setiap tenaga penjualan ditugaskan ke salah satu wilayah pemasaran selama 3 bulan mendatang. Masing-masing wilayah pemasaran mempunyai potensi penjualan sebagai berikut. Yang pertama, wilayah utara 100 juta, wilayah selatan 80 juta, wilayah barat 60 juta, wilayah timur 45 juta, wilayah tengah 40 juta. Tabel berikut memperlihatkan probabilitas pencapaian potensi penjualan oleh masing-masing tenaga penjual. Jadi di tenaga penjual ada 5 A, B, C, D, E. Untuk wilayahnya tingkat probabilitasnya berada di tabel itu. Untuk A 0,10 atau 10%, lalu ada 0,20, 0,40, 0,40 dan tengah 0,30, seterusnya sampai ke tenaga penjualan E. Di sisi utara ada 0,30, 0,50, 0,60, 0,70 sampai ke 0,45. Bagaimanakah manajer pemasaran mengatur tugas kelima tenaga penjualan agar diperoleh pencapaian potensi penjualan yang maksimum? Jawabnya adalah yang pertama, kita masukkan dulu capaian angkanya. Dari hasil ini dikalikan probabilitasnya di tabel sebelumnya ini, maka didapat hasil seperti berikut. Langkah-langkah penyelesaian: ambil nilai tertinggi pada tabel dikurangi dengan nilai yang lain. Lakukan pengurangan kolom dengan cara mengulangi nilai setiap kolom dengan nilai terkecil pada kolom tersebut. Kolom nilai tertinggi tetap. Hasilnya adalah dari hasil pengkalian dari probabilitas dan share wilayah, diketahui bahwa tenaga penjual C di wilayah barat mempunyai nilai tertinggi yaitu 51. Setelah itu dikurangi di kolom yang sebaris dengan kolom 51, ada 21, 31 31 dikurangi 51 sama dengan 21, 11 tetap 19,5 dan 23. Lalu
setelah dapat hasil 21,11, lalu yang barat yang 51 tadi tetap 0, 19,5 dan 23 dikurangi di kolom yang telah dikurangkan tadi. Jadi 31 dikurangi 21, 31 dikurangi 11, 0 tetap 0, 37,5 dikurangi 19,5 dan 27 dikurangi 23. Dapatkan hasil untuk tenaga penjualan C adalah 10, 20, 0, 18, dan 4. Lalu lakukan pengurangan baris dengan cara mengurangi nilai pada baris setiap baris dengan nilai yang terkecil pada baris tersebut. Nilai baris yang terkecil berarti jadi setelah dikurangi temu angkanya 21, dikurangi pada barisnya juga, jadi hasilnya seperti tabel yang ketiga. Didapat tabel baru 20, 15, 10, 15 itu harusnya 0. Lalu 24, 16, 20, 16, lalu 27, 30, 21, 15 sampai ke wilayah pemasaran tengah yang E yaitu 10. Hasil dari 33 dikurangi 23. Selanjutnya lakukan pengurangan baris dengan cara mengurangi nilai pada setiap baris dengan nilai yang terkecil. Dapatkan hasil 13,5, 3, 0, lalu yang D 0, yang E juga 0. Angka selanjutnya adalah, jadi semua tabelnya dikurangi, didapatkan hasil 6,5, 10,5, 13,5, 0, 2,5. Dan ditarik garis yang terlewati angka 0, jadi diberi garis seperti langkah ketiga. Lalu jumlah garis tidak sama dengan jumlah baris kolom, itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kesimpulan dari penugasan ini adalah tenaga penjual A itu di wilayah pemasaran timur penjualan 18 juta. Untuk tenaga penjual B di wilayah barat 48 juta. Untuk tenaga penjual C di wilayah utara menghasilkan 20 juta. Wilayah tenaga penjual D di wilayah tengah 28 juta dan E di selatan 40 juta dengan jumlah 154 juta. Lanjut, setelah itu ada jumlah pekerjaan tidak sama dengan jumlah karyawan. Apabila jumlah pekerjaan tidak sama dengan jumlah karyawan, harus ditambah satu kolom baris atau kolom semu atau dummy agar jumlah baris sama dengan kolom. Bentuk tabel NXN, biaya pada baris atau kolom semu ini adalah 0 semua. Jadi misalkan timnya ada 5, tim pekerjaannya, lalu karyawannya ada 4, jadi kita tambahkan satu lagi kolom dengan kolom dan baris dengan angka 0, 0, 0, 0 biar sama antara pekerjaan dan jumlah karyawannya. Pada tabel di atas setiap baris sudah memiliki sel bernilai 0 sehingga analisis langsung dilakukan untuk membuat setiap
kalau memiliki paling tidak sebuah sel nilai 0. Selanjutnya, dilakukan langkah-langkah penyelesaian metode penugasan pada contoh sebelumnya. Jadi hampir sama di penugasan ini, cari angka-angka yang terkecil lalu dikurangi sampai akhirnya semua terlewati angka 0. Dan selanjutnya mungkin itu yang ingin saya jelaskan di video kali ini. Untuk perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.